Let's start our lesson today by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labels. Our lesson today is about labels. Kompetensi ada dua. Kompetensi dasar 3.3, pengetahuan, dan 4.3, keterampilan. 3.3 pengetahuan diharapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi informasi yang ada di label baik obat, makanan, atau minuman dan menganalisis unsurnya dari contoh nanti yang akan memberikan. Sedangkan pada bagian keterampilan nanti kalian bisa menuliskan informasi tentang label yang ada pada obat, makanan, dan minuman. Ya, silahkan kalian baca sendiri untuk lebih detailnya. Oke, indikator. Indikator bahwa kalian sudah menguasai materi tentang label adalah setidaknya di bagian social function. First, to get detailed information of the product. Second, to choose healthy and safe product. 3, to avoid harmful effects. 4, to get the best results. Jadi diharapkan setelah belajar tentang label, kalian bisa setidaknya dalam fungsi sosialnya pertama untuk mendapatkan informasi yang detail tentang produk. Yang kedua, setelah belajar label, nanti kalian bisa memilih produk yang healthy, yang sehat, dan yang safe, aman buat kalian. The third, to avoid harmful effects. Nanti setelah baca label, kalian diharapkan untuk dapat avoid, menghindari efek-efek akibat yang harmful, yang berbahaya. Terakhir, dengan belajar label diharapkan kalian dapat get the best result, mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, kita cek one by one. Materinya, labels. Labels, we usually find labels on the back of most food and medicine products. Food label, medicine label. Jadi label itu biasanya kita temukan di bagian belakang dari makanan atau minuman ya, dan juga medicine, produk-produk obat. Pernah lihat tidak kalian? Pasti kalian pernah lihat ya. Oke. Why? Kenapa sih harus belajar label? Nah ini tadi hampir sama dengan indikatornya ya. Kenapa harus belajar label? To get detailed information about the product. Untuk mendapatkan informasi lebih detail sebuah produk. To choose which product is safe for us. Agar kita bisa memilih produk mana sih yang aman buat kita. To avoid negative effects of the products. Untuk menghindari efek-efek negatif dari sebuah produk. The last, terakhir, to get the best result of medication. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari medication, dari pengobatan. Okay. What kinds of information will we find on a label? Jadi berikut adalah informasi yang kita bisa temukan pada sebuah label. Pertama, brandnya atau namanya. Ya. Kedua, deskripsinya. Deskripsinya itu untuk apa sih obatnya atau minumannya. Lalu, content atau amount jumlahnya. Ingredients, bahan-bahannya. Direction to use, cara penggunaannya. Direction to store, cara penyimpanannya, dan expiration date, tanggal kadaluarsanya. Udah kebayang ya tentang label? Oke. Next, contoh label pada makanan. Oke. Di situ ada name of the product. Nama produknya adalah pineapple, coconut, and banana smoothie. Jadi ini produk smoothie. Ini nama produknya. Description, deskripsi dari produk itu.
a blend of apple juice, banana pineapple juice, and coconut milk. Jadi ternyata dari situ kita bisa tahu deskripsinya pengaruh bahwa ini adalah campuran dari jus apel, pisang, nanas, dan coconut milk, santan kelapa ya. Ingredients. Nah, tuh di situ ada bahan-bahannya. Kenapa harus dibaca? Kadang ada beberapa orang yang alergi terhadap sesuatu, makanya harus dibaca labelnya. Directions to storage, cara penyimpanannya. Oke, di situ ada dibilang storage-nya keep refrigerated. Jadi kalau kalian beli produk ini, produknya harus selalu ada di dalam refrigerator, ada dalam kulkas. Content, isinya ya, berapa beratnya, berapa kapasitasnya. Di situ dikatakan 250 ml. Yang enggak ada apa sih tadi? Direction to use ya, cara penggunaannya, not available. Lalu expiration date-nya di sini juga not available. Ya, ini label pada makanan. Next. Nah, ini label medicine ya, label pada obat. Oke, di situ ada Pinex. Pinex itu nama brandnya, ya, namanya Pinex gitu ya. Ada name-nya, ada kontennya ya. Di situ children's cough. Oke, mem ulang ya. Brandnya Pinex ya. Nama dari obatnya atau deskripsinya adalah children's cough syrup ya. Kontennya 75 ml, 75 ml. Oke, description-nya itu cough mixture of formula 440 presented by Pinex. Jadi deskripsinya ternyata obat ini adalah mixture ya, campuran dari obat batuk yang formula 440. Di sana ada direction to use ya, ada cara penggunaannya. Use medicine according to physician's instructions. Jadi diminta si penderita batuk ini untuk menggunakan medicine, obat berdasarkan physician instructions, instruksi dokter. Terakhir di situ ada directions to store, petunjuk penyimpanannya. Keep it in moderate temperature. Jadi di situ diminta untuk disimpan dalam temperatur suhu yang moderate, yang sedang gitu ya. Lalu paling bawah itu kalau kalian bisa lihat ada keep away from children. Jadi jauhi dari jangkauan anak-anak. Ini bisa dibilang warningnya atau precautionnya ya. Oke, next. Nah, berikut contoh soal. Ini masuk ke dalam ranah penilaian pengetahuan ya. Oke, number 1, what is the function of label? Tadi kalau kamu sudah menyimak, sudah membaca dengan baik, you can find the answer. So, keep your answer. Apa jawabannya? Ya. And then number 2. Number 2. What is the name of the product? Nah, di situ ada sebuah label dari medicine label ya. Kalian lihat mana yang produk nama dari produk tersebut ya. Oke, keep your answer. Simpan jawaban kalian. And then number 3, which of the following sicknesses cannot be relieved by this medicine? Berikut ya adalah penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat ini. Kalau kalian baca dengan baik di situ obat ini bisa menyembuhkan apa saja ya. Baca dengan baik, kalian pilih jawabannya. Keep your answer. Oke. Uji kompetensi. Nah, untuk uji kompetensi ini see you next week. Minggu depan ya, Nak. You are going to have penilaian pengetahuan KD 3.3. Jadi nanti hari Senin tanggal 14 September
ya. Kamu akan uh, ada penilaian pengetahuan kalian ketiga karena jadwalnya adalah penilaian harian bersama ya pada hari Senin tanggal 14 September nanti. Jadi, so read and try to understand label. Jadi baca ya dan coba pahami materi tentang label. Oke guys, good luck for you. Oke. Referensinya Mem ambil dari Practice Your English Competence sama beberapa resource sumber dari YouTube. And then it's me, penyusunnya Mem Trisna. Okay guys, good luck for the test. Okay, see you on the next material. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.